Scene diawali dengan Akira yang berhasil mengalahkan monster Minotaur menggunakan kekuatan barunya, yaitu sihir kegelapan, walaupun ia sempat mengalami sedikit kesusahan dalam mengontrol sihir tersebut, namun berhasil diatasi dengan sedikit bantuan dari Komandan Saran. Selepas mereka melakukan ujian di labirin tersebut dan pulang dengan selamat berkat bantuan dari Akira sebelumnya, mereka pun membahas suatu insiden yang terjadi terhadap seorang pahlawan yang nampak terkena sihir kutukan, di mana Komandan Saran sepertinya mengetahui dalang dari pelaku tersebut yang ternyata perbuatan dari putri sang raja itu sendiri, di mana Saran pun menyarankan Akira agar dirinya sebaiknya tidak beristirahat di dalam istana, ditakutkan sang putri pastinya akan menggunakan sihir kutukan terhadap dirinya. Namun Akira menepis ungkapan tersebut dikarenakan status dirinya saat ini tidak terdaftar dan tidak diketahui oleh siapapun, yang pastinya akan membuat sang putri merasa kesusahan jika dirinya berniat buruk terhadap Akira. 乙女の寝室に無断で侵入すると。なぜこんなことをする？呪いで人を操るのは乙女じゃ。国王陛下のために。やつめ、まだ諦めていなかったのか。ただし、王宮の中で眠るのはやめた方がいい。操れないなら殺してしまえと。怒らないんだな。 Lalu di keesokan harinya, Akira pun dikejutkan dengan keributan yang terjadi di aula kerajaan, di mana di saat ia selidiki, ternyata teman akrabnya yaitu Saran telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa akibat tusukan dari belati milik Akira, yang tentunya hal tersebut direncanakan dari anggota kerajaan yang ingin mengkambing hitamkan Akira melalui kejadian ini, di mana Akira pun disarankan untuk menjauh dari kerajaan untuk sementara waktu oleh wakil Komandan Saran, hingga keadaan di tempat ini sudah kembali terasa kondusif seperti sebelumnya. 何があった？アキラ。嘘だ。サラ。白々しい演技してんじゃねえよ。そうだそうだ。やっぱりお前が怪しい。俺。師団長殺しの大罪人め。正義の裁きを受けるがよい。気配隠蔽。ジルダ、サラン団長を殺したのは王直属の暗殺部隊。そのまま脱出してください。アキラ君、どうか無事で。サラン団長。 Berbekal beberapa nasihat dari Komandan Saran sebelumnya, Akira pun memutuskan untuk bersembunyi di labirin karena dapat dipastikan keberadaan dirinya tidak akan diketahui oleh pihak kerajaan jika berada di tempat ini, serta Akira bertekad untuk meningkatkan level dan mengasah kemampuan bertarungnya di labirin ini dengan cara berburu sekaligus menghabisi seluruh monster yang ada di tempat ini, serta Akira bertekad untuk meningkatkan level dan mengasah kemampuan bertarungnya dengan cara berburu sekaligus menghabisi seluruh monster yang ada agar dirinya cukup siap di saat masa pembalasan kematian temannya Saran telah tiba. ですが、勝てばかなりの成長が見込めますが、死ぬまで進むことも戻ることもできません。サラン団長の敵討ちもできない。影魔法。 マスターの損傷ごと治癒。 Sementara itu, untuk keadaan kerajaan saat ini, diperlihatkan beberapa pahlawan yang berkumpul membentuk suatu kelompok dengan misi akan mencari keberadaan Akira, sekaligus menumpas sosok sang Raja Iblis, membuat mereka diizinkan untuk meninggalkan kerajaan sementara waktu, yang ternyata kelompok tersebut terdiri atas orang-orang yang tidak terpengaruh oleh sihir dari kerajaan, dikarenakan salah satu dari mereka berhasil memutus kutukan tersebut dengan cara menghancurkan
menghancurkan kepingan kristal yang ada di kamar sang putri akibat terkena sihir kesadaran milik dari wakil komandan Saran yaitu Giles yang berniat membantu mereka untuk segera menghabisi kejahatan yang ada di negeri ini. それよりみんなはどうして来てくれたん？おそらく俺がやったことと関係している。ここにいるみんなはもう呪われてへんと思う。見知らぬ部屋で水晶を切っていた。サラン団長の最後の命令、幸運を異世界の勇者たちよ。 Kemudian Shin pun kembali berpindah yang menunjukkan keadaan Akira saat ini, di mana ia berhasil selamat berkat skill healing sekaligus mengalami beberapa peningkatan pada status dirinya saat ini. Dan di saat dirinya sedang berkeliling, Akira pun dikejutkan dengan sebuah slime yang tepat terjatuh di hadapannya, di mana di dalamnya terdapat seorang gadis cantik berbangsa ras elf yang dalam keadaan lemas tak berdaya, membuat Akira tergerak untuk segera menolongnya, di mana setelah perkenalan singkat pun mereka akhirnya mengenal satu sama lain dan memutuskan untuk beristirahat sementara waktu agar kondisi kesehatan masing-masing segera pulih. どういうことだ？こんな綺麗な顔見たことない。どっか痛いところはないか？こいつも世界観持ちなんだな。見えてるんだろうけどさ、やっぱり熱あるし。おい！まあとにかく飲め。お腹空いて眠れない。暑いからフーフーしながら食え。運んでくれたの？変なとこ触った？触ってねえよ。寝つきいいな。 Kemudian Shin memperlihatkan Akira bersama dengan gadis elf yang baru ditemui sebelumnya terlihat bekerja sama dalam menghadapi serangan monster naga yang menghuni lantai ini. Walaupun Akira sempat menyarankan agar si gadis elf untuk segera kembali pulang ke kerajaannya, ternyata arah jalan dari tujuan mereka sama yang membuat Akira memiliki seorang partner baru dalam membantu perjalanannya di labirin ini. Sekaligus gadis elf yang belum diketahui namanya hingga saat ini memiliki skill bertarung yang tidak kalah jauh dari Akira, membuat pertarungan mereka melawan monster naga dapat diselesaikan dengan cepat. Walaupun Akira sempat menggunakan sihir kegelapannya yang membuat si elf sempat terkejut saat mengetahui bahwa Akira memiliki skill tersebut, di mana di saat sang naga telah dikalahkan, cahaya pun muncul dari dalam dirinya yang ternyata アキラ、さっきのは？俺にはできない。それができるのって？だからやけくそで逆をやってみた。